Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Stand 7. Kembali lagi nih sama aku Raisa Dan aku Cinta. di podcast spesial Ramadan kali ini. Kalian pasti sering mendengarkan istilah puasa atau kalian lagi melaksanakan ibadah itu. Sebenarnya puasa itu bukan hanya untuk menahan lapar dan haus loh, ada makna yang lebih dalam dari itu. Nah, daripada kalian penasaran, mending langsung aja ya kita panggil narasumbernya. Kelamaan nggak sih kalau kita manggil? Mending kita sulap aja. Oke. Halo Ibu. Halo. Nah, sebelum kita lanjut bahas tentang seputar puasa, kita kenalan dulu yuk. Nama saya Maria Ulfa, SPDI. Saya mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Halo Ibu. Halo. Selamat datang di podcast spesial Ramadan Stand 7. Jadi kami bakal nanyain Ibu nih seputar puasa Ramadan, boleh nggak? Boleh nak, silakan. Oke. Jadi Bu, kita kan sering banget nih dengar kata puasa, istilah puasa. Iya. Beda orang kan beda pemahaman nih Bu. Jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan puasa itu sendiri? Apakah ada makna yang lebih dalam yang harusnya kita sebagai umat muslim harus tahu gitu? Puasa itu adalah artinya dalam bahasa Arab saum. Ya, saum itu kita menahan diri dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Tetapi bukan hanya makna itu saja. Kita sempurnakan puasa kita itu dengan kegiatan-kegiatan yang lebih afdol, yang lebih bermanfaat untuk puasa itu sendiri. Bukan hanya menahan lapar saja, ya, isi dengan hal-hal yang baik. Di antaranya adalah dengan membaca Al-Quran, dengan tadarus atau dengan zikir. Berarti selain menahan lapar dan minum, kita harus melakukan kegiatan-kegiatan juga ya Bu, biar puasa itu sempurna gitu ya Bu. Keren ya, berarti puasa itu bukan cuma menahan lapar dan haus, tapi juga kita harus menjaga diri, menahan lisan. Dan melakukan kegiatan-kegiatan agar puasa itu tetap sempurna. Oke, ngomong-ngomong soal hukum puasa nih Bu, sebenarnya apa sih kedudukannya di Islam itu? Puasa di bulan Ramadan itu adalah puasa hukumnya itu wajib, fardu ain namanya. Fardu ain itu wajib harus dikerjakan bagi seorang muslim. Karena sesuai dengan ayat Al-Quran yang menjelaskan, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Berarti puasa itu diwajibkan ya bagi orang yang diwajibkan. Berarti puasa itu bukan hanya untuk dianjurkan, tetapi juga kewajiban yang mempunyai konsekuensi. Iya, benar sekali. Kira-kira nih Bu, syarat-syarat apa sih yang membuat puasa kita agar lebih diterima atau sah gitu? Yang pertama, kita ya pastinya ya niat ya. Sudah niat, ya pasti kita melaksanakan yang namanya sahur ya. Sahur itu baik untuk kesehatan dan barokah untuk kita sebagai orang muslim ya. Karena puasa itu bisa menjaga kita lebih sabar ya, untuk menjaga juga kesehatan kita sehari-hari. Berarti apakah cuma niat aja Bu untuk syarat-syaratnya? Nggak cukup dengan niat ya, semua itu harus disempurnakan dari niat. Kata Ibu tadi, kita dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari itu ya, kita harus dengan niat disempurnakan dengan kegiatan-kegiatan. Bukan berarti kita puasa itu harus karena lemas, lapar, kan nggak cukup dengan itu saja ya. Maka harus dilakukan hal-hal yang baik juga. Bukan berarti pekerjaan kita tunda, belajar kita tunda, enggak ya. Berarti Bu, puasa itu nggak semuanya diwajibkan ya, berarti kayak yang diwajibkan cuma Islam, mumayyiz, dan suci dari hadas ya. Kita masuk ke hal teknis sedikit ya Bu. Soal niat itu kan krusial banget. Sebenarnya rukun puasa itu mulainya dari mana sih? Apakah harus terucap atau cukup di hati? Dan apa rukun selanjutnya setelah niat? Sebenarnya niat itu sebenarnya dalam hati, tetapi alangkah baiknya disempurnakan dengan zaharnya diucapkan. Nah, untuk sunnah puasa, selain menahan makan minum, apa saja sunnah-sunnah dalam bentuk perilaku atau lisan yang paling sulit, tapi paling tinggi pahalanya saat berpuasa? Saat berpuasa itu ya menjaga ucapan, menjaga lisan, itu yang paling. Karena kita ini berpuasa menjaga semuanya ya, dari ucapan, mata, penglihatan, pendengaran ya. Dari ucapan itu sendiri ya, kita bisa menahan apa yang kita ucapkan tadi ya, dengan diganti dengan yang baik-baik, yaitu dengan zikir. Bu, kalau boleh tahu apa sih yang membatalkan puasa, baik yang kita sadari maupun yang kita tidak perhatikan? Kalau yang disadari berarti kan dengan sengaja ya. Kalau dengan sengaja pasti itu batal. Nah, tapi kalau tidak sengaja ya, memang kebetulan saat itu
mendesak ya, mungkin memang harus, berarti tidak batal, tidak sengaja. Kalau misalnya untuk ibu menyusui dalam perjalanan atau sakit, itu boleh nggak sih Bu dibenarkan tidak puasa? Itu memang bukan berarti harus meninggalkan puasa, bukan, tetapi ada sebagian yang bisa mengerjakan puasa tetapi tidak diwajibkan untuk mereka. Mereka itu diganti dengan qada atau membayar fidyah. Puasa ini kan bukan soal menahan diri aja nih Bu. Kira-kira apa sih keutamaan puasa ini? Apakah ada yang lebih dalam atau hanya soal menahan diri aja? Kalau lebih spesifiknya untuk itu ya, kita ini ada meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita ya. Karena di bulan Ramadan itu dari segi sholat kita sudah tersusun tertata dengan rapi dari pagi hingga tenggelamnya matahari tadi. Oke Bu, kira-kira selain puasa di bulan Ramadan ada nggak sih sunah-sunah puasa di hari lain gitu? Puasa sunnah itu banyak, diantaranya adalah puasa Senin Kamis, puasa di bulan Zulhijjah ya, sebelum kurban itu ada di tanggal 9 Zulhijjah, dan ada juga puasa di pertengahan bulan ya, ada tanggal 11, 12 dan 13. Oh, berarti puasa itu bukan cuma di bulan Ramadan doang ya, berarti kita juga bisa menambah pahala dengan puasa sunnah. Kira-kira Bu, ada nggak sih atau kapan sih waktu yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa? Yaitu di hari-hari yang diharamkan berpuasa itu adalah di hari raya Idul Adha dan Idul Fitri ya. Oh, jadi selain hari itu nggak boleh ya Bu? Ya. Alhamdulillah dari podcast kali ini kita belajar bahwa puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga menahan diri, menjaga lisan dan perbuatan. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa menjadi motivasi untuk kita semua agar puasa kita lebih baik, khususnya di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Terima kasih banyak untuk Ibu Maria Ulfa karena sudah berbagi ilmu dan instingnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.